Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Smartcom, kita jumpa lagi di berita Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia atau GCKI. Kali ini saya Rumaisa Adiba akan melaporkan tentang kegiatan penelitian di Pantai Indah Kapuk. Menurut para pakar, teori-teori komunikasi dan sosiologi tidak lagi sekadar menjadi barisan teks di dalam ruang kelas bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI semester 6A. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau FDIK Universitas PTIK Jakarta pada Jumat 22 Mei 2026. Mereka membuktikannya secara langsung dengan turun ke lapangan, melakukan kegiatan pendampingan penelitian intensif di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 1 Jakarta Utara. Kawasan PIK 1 dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi modern yang sangat dinamis, di mana kultur dan etnik Tionghoa atau Cina mendominasi sektor industri serta roda perekonomian lokal. Fenomena ini menjadikan PIK 1 sebagai laboratorium sosial yang sangat kaya dan menarik untuk dibedah dari berbagai sudut pandang ilmiah. Kawasan PIK 1 dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi modern yang sangat dinamis, di mana kultur dan etnik Tionghoa atau Cina mendominasi sektor industri serta roda perekonomian lokal. Fenomena ini menjadikan PIK 1 sebagai laboratorium sosial yang sangat kaya dan menarik untuk dibedah dari berbagai sudut pandang ilmiah. Dipimpin langsung oleh dosen pembimbing Dr. Els Lestari Pambayun MSI, tim peneliti muda yang terdiri dari Anggana, Ilham Arifin, Farah, Nafisa, Ahmad Fauzan, Galih, Nabila, serta rekan-rekan seangkatan lainnya, terlibat penuh dalam seluruh proses observasi dan pengumpulan data. Penelitian ini memfokuskan bidikan pada beberapa isu krusial yang kerap menyelimuti kawasan urban multikultural, di antaranya kesenjangan sosial dan ekonomi, dengan mengamati kontras kehidupan ekonomi di dalam kawasan elit dengan wilayah penyangga di sekitarnya. Komunikasi antar budaya dan stereotip, untuk membedah bagaimana pola interaksi sehari-hari warga setempat memecah atau justru memperkuat stereotip etnik tertentu. Konflik antar etnik dan kebijakan pemerintah, untuk menganalisis efektivitas regulasi lokal dalam menjaga stabilitas dan harmonisasi sosial. Kehidupan spiritual dan keagamaan, yaitu menilik bagaimana ruang-ruang sakral dan aktivitas keagamaan bertumbuh di tengah masifnya pusat hiburan dan komersial. Kuliah yang asik itu adalah ketika kita berani keluar dari zona nyaman kampus dan terjun langsung ke lapangan. Di sini kami mendapatkan pengalaman yang sangat unik, menantang, dan pastinya nyata. Ungkap Alia, salah satu anggota tim peneliti di sela-sela wawancara informan. Untuk mengupas tuntas realitas yang kompleks di PIK 1, tim peneliti 6A tidak hanya terpaku pada satu pendekatan. Mereka menerapkan metodologi yang beragam sesuai dengan fokus masalah masing-masing kelompok. Beberapa kelompok memilih metode etnografi komunikasi untuk mengamati dialektika dan simbol komunikasi di ruang publik, sementara yang lain menggunakan pendekatan fenomenologi dan studi kasus untuk menyelami pengalaman hidup mendalam dari para pekerja maupun warga lokal. Tidak sedikit pula yang memilih menggunakan metode campuran guna mendapatkan data kuantitatif yang presisi sekaligus narasi kualitatif yang kaya. Dr. Els Lestari Pambayun MSI selaku pembimbing memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme dan ketajaman analisis para mahasiswanya. Menurutnya, pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa metodologi yang digunakan di lapangan tetap berada pada koridor ilmiah yang valid. Lapangan ini, mahasiswa belajar mengasah kepekaan sosial mereka. PIK 1 memberikan potret nyata tentang bagaimana ekonomi, budaya, dan spiritualitas saling berkelindan. Tugas saya adalah mengawal agar data yang mereka temukan dapat dianalisis secara objektif dan mendalam, ujar Elis. Kegiatan yang berlangsung hingga malam hari ini tidak akan berhenti sebagai dokumentasi semata. Data-data mentah yang telah dikumpulkan oleh Anggana, Ilham, Farah, dan seluruh tim akan segera diolah dan disusun menjadi laporan tugas kuliah yang komprehensif. Lebih dari sekadar pemenuhan nilai akademik, keluaran atau output utama dari penelitian lapangan ini ditargetkan untuk ditembuskan ke dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.
Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada khazanah keilmuan komunikasi antarbudaya dan sosiologi perkotaan di Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa mahasiswa Universitas PTIK Jakarta mampu bersaing dalam ranah riset akademis yang berbobot. Ya, itu dulu laporan dari GCKI ya. Sampai jumpa berita lebih seru lainnya. Sampai jumpa.